Aceh. Dan sebelumnya juga kami minta kepada adik-adik peserta agar bisa mengecek koneksi agar jaringan tidak terganggu demi kelancaran acara kita, dan semua bisa menonaktifkan audionya. Nanti apabila ada masalah dengan jaringan bisa menghubungi kita melalui kolom chat. Dan perlu kami informasikan di sini bahwa kegiatan kita ini nantinya akan disiarkan live di Facebook KIP Kota Banda Aceh dan juga akan direcord yang nantinya akan ditayang ulang di YouTube KIP Kota Banda Aceh. Kegiatan kita ini merupakan kegiatan seri yang ke-8, di mana sasaran kegiatan ini adalah pemilih pemula di usia muda atau pemilih yang mana tujuannya adalah untuk adik-adik mahasiswa. Dan pertemuan kita kali ini adalah dengan adik-adik mahasiswa dari Fakultas FKIP Unsiah. Dan senang sekali pada hari ini saya Laila Kadri bisa menyapa adik-adik dan akan memandu acara hingga 2 jam ke depan. Harapannya adik-adik bisa tetap semangat mengikuti hingga acara kita selesai, karena nantinya kita ada sesi diskusi yang mana nanti akan kita bagi-bagi hadiah berupa buku untuk beberapa orang penanya dengan pertanyaan yang bagus yang nantinya bisa diambil di kantor KIP Kota Banda Aceh yang beralamat di Jalan Pocut Baren nomor 20, Kampung Laksana, Kota Alam, Banda Aceh. Selain itu nanti kita juga ada sesi dokumentasi foto bersama, jadi harap adik-adik bisa mengikuti sampai selesai ya. Dan kita juga akan memberikan e-sertifikat yang nantinya akan dikirim via email masing-masing yang telah diberikan pada saat registrasi. Baiklah adik-adik sekalian, saat ini telah hadir bersama kita Bapak narasumber kita. Yang pertama ada Pak Hasbullah. Assalamualaikum Pak Hasbullah. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Pak Sanusi, MPD, SPD, MSI. Ya, jadi Waalaikumsalam Ibu. perlu kami sampaikan juga ini sedikit informasi pemateri kita pada hari ini, walaupun saat ini aktif di sebagai komisioner KIP Kota Banda Aceh, beliau juga mengajar ya, Pak Hasbullah Yunus MPD. Jadi sama-sama dengan Pak Sanusi yang juga aktif mengajar, dan Pak Sanusi di samping mengajar, beliau juga sepertinya aktif juga nih ya, dengan kita lihat latar belakang mengajarnya itu ada mata kuliah hukum administrasi negara dan ilmu politik. Jadi ini ada kaitannya juga ya dengan pemilu. Jadi mungkin nanti kedua narasumber kita ini bisa membimbing dan mengarah adik-adik untuk lebih paham mengenai peran adik-adik dalam kepemiluan, dan juga bisa lebih tahu mengenai sejarah atau sistem pemilu yang ada di Indonesia. Baiklah, berbicara masalah pemilih pemula tentu sangat menarik karena peran pemilih pemula ini dengan jumlah yang besar mencapai 31,63%, yang ini merupakan data pada pemilu 2019 kemarin. Jadi pemilih pemula ini sangat potensial sebagai penerus yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat, di mana saat ini banyak kita ketahui ada penyebaran misalnya berita-berita hoax dan ada misinformasi yang nantinya informasi itu adik-adik sebagai pemilih pemula ini bisa benar-benar menyampaikan bahwa berita itu benar atau tidak, karena kita lebih aktif mungkin ya di media sosial. Jadinya nanti bisa kita kasih masukan kepada masyarakat agar masyarakat juga bisa menyaring berita-berita yang disebarkan itu tidak langsung disampaikan atau disebarkan lagi gitu. Jadi kemudian juga kita harapkan adik-adik kedepannya juga bisa terlibat langsung dalam kegiatan kepemiluan, baik itu sebagai relawan demokrasi, kemudian juga bisa aktif sebagai panitia pemilihan di tingkat kecamatan atau di tingkat kampung.
Jadi baiklah adik-adik, kita mulai sesi pertama yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Asbullah Yunur MPD. Beliau akan menyampaikan materi tentang demokrasi, pemilu, dan pentingnya partisipasi pemilih pemula. Baiklah, kepada Bapak, waktu dan tempat kita berhubung virtual ya Pak, waktu kita persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Lela Kadri. Sebelum saya mulai, apakah para peserta bisa mendengar semua suara yang saya ucapkan? Bisa. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa syukranillah, salamatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa wala. Yang terhormat, juga yang saya muliakan ya di sini, tentunya ada senior, tidak hanya senior di sini, malah maha guru ya, guru saya Pak Dr. Sanusi SPD MPD, walaupun bukan guru yang mengampu mata kuliah waktu saya kuliah di FKIP ya, tetapi yang namanya dalam sebuah materi ini ya, kita tidak hanya berjumpa dalam ruangan kuliah, tetapi sering kita berinteraksi di luar mata kuliah, baik biasanya di warung kopi ataupun di di pelataran halaman FKIP ya biasanya. Selamat datang Pak Dr. Sanusi. Telah hadir, saya ucapkan terima kasih dulu karena telah bersedia bergabung dalam acara daring KPU Goes to Campus. Sebenarnya acara ini Pak, kita bukan membuat dalam bentuk daring, tapi kita langsung yang namanya goes berarti langsung kita pergi ke kampus dalam rangka sosialisasi, iya tatap muka, dalam rangka sosialisasi pemilu ya, baik itu demokrasi, pemilu, pentingnya partisipasi pemuda, bagi khususnya bagi pemuda-pemuda yang baru menggunakan hak pilih, di mana kita ketahui pemuda ini dia sangat rentan ya, sangat rentang, artinya mudah dipengaruhi, walaupun memang ada pemuda-pemuda yang secara intelektual yang memilih berdasarkan rasional ya, tidak ada iming-iming lain ataupun tidak ada pengaruh-pengaruh ataupun intervensi apapun, tapi benar-benar memilih ya, karena memilih itu hak. Kita sebagai negara demokrasi, salah satu prinsip demokrasi itu itulah punya hak pilih dan punya hak untuk dipilih. Kemudian yang saya banggakan adik-adik dari mahasiswa FKIP ya, saya tidak tahu ini dari FKIP apa ya, tetapi ini adik-adik saya juga ya. Kalau saya dulu kuliah di FKIP Fisika, S1 saya Fisika, S2 juga di Fisika, walaupun Magister IPA tapi konsentrasinya di bidang ilmu fisika. Tetapi ya beginilah yang namanya kehidupan ya. Ketika kita berada di luar, artinya mungkin disiplin ilmu kita sudah lari kemana-mana. Tidak dapat kita pungkiri yang sangat penting apa yang kita kerjakan hari ini ya, betul-betul kita amalkan dan betul-betul kita kuasai ya, sehingga tidak ada yang satupun yang luput dari tugas-tugas yang kita emban. Tidak saya perpanjang mukadimah ini. Sekali lagi terima kasih kepada panitia ya yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan bagi kita semua acara ini bermanfaat ya, tidak hanya bagi saya sendiri, bagi peserta ya, khususnya adik-adik kami mahasiswa dan mahasiswi FKIP Unsia. Dan mudah-mudahan kegiatan ini akan berlanjut Pak. Dengan FKIP Unsia, karena kita ketahui mahasiswa terbanyak di Unsia itu mahasiswa FKIP.
Makanya sangat tepat kita pilih FKIP sebagai tempat kita untuk sosialisasi pentingnya partisipasi pemilih pemula. Saya pikir itu mukadimah ya. Tidak saya perpanjang, kita lanjut sebagai materi. Pada hari ini saya mengisi materi tentang demokrasi, pemilu dan pentingnya partisipasi pemuda. Tentunya bagi adik-adik, istilah kata-kata demokrasi ini tidak asing lagi. Saya pikir tidak hanya mahasiswa yang kuliah di PPKN ataupun sejarah, ya, tetapi mahasiswa-mahasiswa lain juga sudah tahu apa itu demokrasi. Kalau kita lihat dari kata, ya, secara etimologis, bisa di-share, dibantu share slide-nya, Bu Lela. Mohon kepada operator. Oke. Oke, Pak ya. Nah, kalau kita lihat dari kata-kata demokrasi ini, ya, ini dia berasal dari kata demos, ya, yang artinya rakyat, ya, dan kratos. Bisa diartikan kekuatan, bisa diartikan kekuasaan atau pemerintahan, ya. Sehingga lahirlah 3 prinsip dalam sebuah demokrasi itu, ya. Demokrasi itu berarti dia pemerintahan dari rakyat, ya, juga pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat. Makanya di sini pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, kita berbicara di demokrasi di Indonesia, ini tidak secara eksplisit disebutkan secara hukum, ya, tidak secara eksplisit disebutkan bahwa ada kata-kata demokrasi. Tetapi kalau kita lihat di Pancasila sila keempat, ya, itu sudah tersurat bahwa Indonesia ini menganut prinsip demokrasi. Ada musyawarah di situ, ya. Kemudian ada pemilihan. Nah, itu merupakan salah satu poin penting prinsip daripada demokrasi. Nah, kemudian kita lihat pada undang-undang. Undang-undang juga begitu. Tidak disebutkan kata-kata demokrasi di situ. Yang hanya disebutkan di ayat 1 pasal 2, kedaulatan itu berada di tangan rakyat, ya, berada di tangan rakyat. Artinya rakyatlah yang menentukan arah pemerintahan saat ini dan ke depannya. Nah, kita tidak perlu, saya pikir, melihat beberapa istilah menurut para ahli, ya, tetapi kita lebih, saya sedikit lebih kepada prinsip demokrasi itu salah satunya dituangkan adanya pemilu, adanya pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini kalau kita lihat sejarah Indonesia, ini lahir berdasarkan amandemen undang-undang. Undang-undang itu yang disahkan di tahun 2001 kalau nggak salah saya, 2001, ya, tentang perubahan, ya, sempurnanya demokrasi di Indonesia. Ada pembagian kekuasaan, karena ada 4 kali amandemen, tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002 terakhirnya. Nah, amanat pemilu ini pemisahan undang-undang, ya, termasuk kebebasan pers itu, kemudian masalah kepastian hukum dan kesetaraan hak, ya, itu sempurnanya memang di amandemen yang keempat semuanya. Artinya Indonesia boleh dikatakan sahnya sebagai negara demokrasi itu setelah amandemen undang-undang. Nah, tapi kalau kita lihat dulunya, sebelumnya pada pemerintahan masa Soekarno, Indonesia juga sudah menerapkan prinsip demokrasi dengan pemilihan anggota konstituen. Misalnya itu, kalau nggak salah. Nanti saya pikir di sini ada guru saya yang akan bagaimana prinsip-prinsip daripada demokrasi Indonesia. Nah, kalau kita lihat juga lagi di Indonesia itu, kita umumnya menganut pada demokrasi Pancasila, ya. Itu memang amanat daripada ataupun berdasarkan konstitusional, ya, yang sesuai dengan hukum. Nah, kemudian demokrasi itu dibagi lagi pada 3, ya.
Makanya lahir 3 ini juga daripada amandemen undang-undang. Dibagi pada kekuasaan eksekutif, kemudian ada kekuasaan legislatif, dan ada kekuasaan yudikatif. Tidak seperti dulu. Kalau dulu masa kita lihat ya, masa pemerintahan Soeharto, ya, itu berada pada satu kekuasaan. Tetapi dengan adanya amandemen saya itu ada reformasi, ya, itu dibagi kepada tiga kekuasaan. Artinya tidak sepenuhnya itu dipegang oleh kepala negara ataupun kepala daerah, ya. Legislasi juga punya hak, ya. Yudikatif juga punya hak. Jadi tidak ada satupun antara lembaga ini dia yang bisa mengintervensi, yang bisa mengklaim bahwa saya lebih kuat. Tidak ada. Jadi semuanya ini bisa memegang kekuasaan. Nah, kemudian pada prinsipnya, ya, sebagaimana dari kita kembali di awal, ya, saya lebih membahas kepada pemilihan umum, ya, pemilihan umum pada pemilu. Nah, karena salah satu terwujudnya demokrasi itu dengan cara pemilihan umum. Apa itu pentingnya pemilihan umum? Ya, itu sebagai sarana untuk menentukan kedaulatan rakyat, ya, sarana, ya, ataupun sarana untuk memilih pemimpin, ya, baik itu kepala daerah, ya, kemudian memilih anggota legislatif dan memilih anggota legislatif itu ada DPRK, DPR, DPRA kalau kita, kemudian ada DPD dan DPRI. Jadi itu. Nah, next, coba dilewatkan. Nah, kemudian prinsip demokrasi juga ada manajemen terbuka, ya. Ini rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan, ya. Makanya kita punya hak untuk mengkritisi pemerintahan, ya. Kita punya hak mengawasi pemerintahan. Kita punya hak juga mengeluarkan pendapat, ya. Jadi tidak serta-merta kita hanya melihat saja, ya, seperti air mengalir. Kalau memang ada pemerintahan yang keliru ataupun ada usulan-usulan yang lebih bagus ke arah pembangunan lebih baik, ya, ini kita berhak. Artinya kita punya partisipasi. Kemudian ada kebebasan individu. Jadi selain pers sebagai ini juga ada kebebasan individu. Negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Nah, sekarang kan saat ini banyak berkembang. Ada berkembang, kita tidak bisa mengkritisi, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ini merupakan salah satu ciri-ciri untuk melemahkan demokrasi. Nah, ketika kita kritik, nanti kita tidak dihiasi oleh negara atau kita tidak dihiasi pemerintah. Nah, ini salah secara undang-undang. Karena kita punya hak, ya, negara punya hak oleh negara untuk melindungi setiap warga negara. Nah, adik-adik yang saya banggakan, ya, di sini ada beberapa konsep demokrasi, ya. Yang pertama ada demokrasi perwakilan, ya. Ini bagaimana? Nah, bahwa pejabat negara yang pada prinsipnya dipilih oleh rakyat, menjalankan kekuasaan, kewenangan dan fungsi mewakili kepentingan rakyat yang diwakilinya dan patuh terhadap hukum dan tata krama yang berlaku. Jadi seperti yang berlaku saat dulu, ya, pemilihan presiden oleh DPR, ya, oleh DPR, oleh MPR, ya, ataupun yang sering-sering terjadi kita di kampung kita sendiri, ya. Kadang-kadang memang tidak semuanya dalam suatu suatu rapat itu, ya, semuanya hadir, tetapi ada perwakilan. Ini juga merupakan salah satu prinsip pada demokrasi. Nah, kemudian ada demokrasi langsung. Ini rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan publik tanpa melalui perwakilan. Nah, contohnya kita memilih presiden kemarin. Kita memilih presiden, ya, bukan bukan DPR yang memilih, tetapi kita langsung kita pilih sendiri. Nah, makanya berbeda ada di kekuasaan. Ada kekuasaan kepala negara, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan
eksekutif, yudikatif, ya, MA ataupun MK. Berbeda, ya. Nah, demokrasi langsung ini juga sering kita lakukan, baik di kampus, dalam pemilihan ketua BEM, ya, ketua himpunan, ataupun paling kecil komting lah. Kalau di sekolah ketua kelas lah. Nah, gitu. Nah, kemudian nomor 3 ada demokrasi dengan partai tunggal. Nah, demokrasi partai tunggal ini biasanya yang terjadi di Cina ataupun ada negara-negara lain, ya. Ada memang partai lain, tetapi partai lain itu sebagai pelengkap, bukan tidak dilibatkan dalam penentuan suatu keputusan ataupun kebijakan pemerintah. Gitu. Next. Nah, adik-adik, karena kami penyelenggara pemilu, ya, tentunya materi ini juga menjadi penting nanti ya bagi adik-adik. Mana tahu nanti adik-adik menjadi penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, baik mulai daripada KPPS, PPS, ya, atau ya paling kecil ya menjadi panitia pemilihan kecil lah di kampung, ya. Jadi ini menjadi penting. Nah, dalam konsep penyelenggaraan kita punya azas. Nah, azas apa? Yang pertama ada mandiri. Ya, mandiri artinya berarti kita tidak melakukan sesuatu itu, ya, secara hati nurani kita, mandiri, tidak ada intervensi, ya, tidak ada pesan-pesan lain, ya, tidak ada muatan-muatan lain, ya. Artinya secara mandiri kita ambil suatu dalam menyelenggarakan pemilu. Yang kedua, jujur. Nah, harus jujur, ya. Bukan hanya pemilu penyelenggara ini tidak boleh salah boleh, tetapi harus jujur, tidak boleh berbohong. Adil. Jadi semua kontestan siapapun kita perlukan adil. Tidak ada yang kita perlukan lebih ataupun yang kurang, semuanya sama. Kalau kurang semua kurang, kalau lebih semuanya lebih. Termasuk kami penyelenggara ini senyum pun harus sama, nggak boleh berbeda, ya. Cara marah pun juga harus sama, jadi juga nggak boleh berbeda. Nah, kemudian ada kepastian hukum, ya. Artinya dalam pelaksanaan ini ada hukum yang melindungi, ya. Ada payung-payung hukumnya. Ada Undang-Undang Nomor 7, ada PKPU, ada SK, ada SI dan lain-lain, ya. Kemudian ada kami bersifat kepentingan umum, ya, bukan kepentingan pribadi, ya. Jadi segala sesuatu, ya, lebih mengutamakan pada kepentingan umum. Kemudian keterbukaan, siapapun bisa akses, siapapun bisa melihat, tidak ada sesuatu yang tersembunyi, ya. Mau lihat calon anggota legislatif, ya, informasi berita-berita backgroundnya, adik-adik bisa buka, ya, situs Silon, ya, sistem informasi calon, bisa buka web KPU, bisa langsung mengakses. Ini mau lihat anggota DPRD ataupun anggota DPRA, profilnya ini. Bisa adik-adik lihat di situ. Nah, kemudian ingin melihat juga anggota DPRK juga bisa dilihat. Melihat profil presiden, melihat profil bupati, wali kota juga bisa ada dilihat. Ya, tidak hanya informasi calon, ya, termasuk sidali, ya, informasi tentang daftar pemilih juga bisa dilihat. Kemudian tentang PAW. Kemudian banyak lain-lain, ya. Ada berbagai macam aplikasi. Ada Simpo, ada Silon, ada Sirekap sekarang, ya. Kemudian ada sistem informasi keuangan dan lain-lain, ya. Ya, ada Sidalih lagi, ya. Nah, Sidalih ini penting bagi adik-adik, bagi pemilih pemula, ya. Mana tahu, ya, yang belum masuk sebagai pemilih, ya, bisa mengecek langsung, ya, di
di apa namanya di situs Sidali atau bisa dibuka di Play Store, bisa download aplikasinya. Nah, ini bukan promosi ya, tetapi ini penting ya bagi adik-adik. Nah, kemudian proporsional ya. Semuanya ya dilakukan secara proporsi sama ya. Ya, sesuai dengan porsinya. Nah, makanya berbicara adil itu juga ada sesuai porsinya, tidak semua sama. Tergantung pada kadarnya. Nah, kemudian ada proporsionalitas ya, proporsional. Akuntabilitas, efisien dan efektif. Nah, adik-adik mahasiswa FKIP ya, tentunya penyelenggara ini juga harus tahu ya. Ada, kalau dari kita lihat jenjang atas ya, yang pertama ada KPU RI, ada KIP Kabupaten Kota ya, ataupun kalau di luar itu KPU tetap ya, karena kita KIP ya, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang pemerintahan Aceh ya. Kemudian kita juga ada Kanun Nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggara. Kemudian ada PPK, ada PPS, dan ada KPPS. Nah, sebenarnya penyelenggara ini tidak hanya KPU ya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 itu ada 3 penyelenggara. Ada DKPP, ada KPU, dan ada Bawaslu. Makanya penting bagi adik-adik untuk mengetahui sedikitnya informasi tentang penyelenggara. Lanjut. Lanjut. Coba dilanjut slide-nya. Nah, adik-adik ya, dalam pelaksanaan pemilu itu ada mekanisme, ada sistemnya, ya, ada tahapan-tahapannya pada saat pencoblosan, ya, atau pemungutan suara. Karena ini sering terjadi di opini masyarakat bahwa pemilu itu ketika hari H. Nah, ini persepsi ini salah, ya. Yang pertama ada sistem pluralitas mayoritas. Dalam sistem ini wilayah dibagi dalam beberapa distrik pemilihan berdasarkan jumlah penduduk, ya. Setiap distrik diwakili oleh 1 orang wakil. Kandidat dengan suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya. Nah, ini sistem ini salah satu sistem yang ada di pemilu Indonesia, ya, terkait dengan alokasi kursi, ya, anggota DPR, kemudian alokasi kursi anggota DPD, ya, kemudian pemilihan presiden dengan suara terbanyak, ya. Nanti ada juga hal-hal lain yang diaturnya. Tidak hanya suara terbanyak, termasuk suara diperoleh setiap provinsi itu juga harus ada 20%. Nah, kemudian ada sistem proporsional. Dalam sistem ini, proporsi kursi yang dimenangkan oleh partai politik dalam sebuah daerah pemilihan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh. Jadi, alokasi kursi yang diperoleh oleh peserta pemilu itu, ya, sesuai dengan jumlah suara mereka peroleh. Nah, makanya wajar, ya, ketika dalam satu dapil itu ada partai ataupun ada peserta pemilu yang bisa mendapatkan 2 kursi, ya, ada yang 1 kursi, ada juga yang 3 kursi. Nah, ini bergantung daripada jumlah suara yang mereka dapatkan. Nah, ini kita tidak melihat bagaimana nanti cara metode penghitungan kursi, ya. Nah, kemudian ada sistem campuran. Sistem ini perpaduan pendapat antara sistem proporsional, pluralitas, dan minoritas. Nah, inilah sistem yang juga diterapkan di Indonesia. Lanjut. Nah, adik-adik, dalam pelaksanaan ini ada tahapan pemilu. Ya, jadi sebuah pemilu itu, ya, terwujud, ya. Kalau kita lihat, yang pertama dia ada penyelenggara, ada pemilih, dan ada peserta. Nah, kalau tidak ada di antara komponen ini, ya, pemilu itu tidak terwujud. Nah, tentunya ada tahapan-tahapan dan mekanismenya. Yang pertama ada tahapan persiapan. Dalam tahapan persiapan ini, yang pertama dilakukan adalah proses anggaran, ya, seperti pilkada. Kita Aceh mau pilkada tahun 2022. Nah, saat ini penyelenggara sudah menyiapkan proses penganggaran, persiapan anggaran. Kemudian
nantinya pembentukan badan ad hoc. Ya, ini biasanya di awal-awal ya, di awal tahapan. Ya, kalau memang jadi pilkada, mudah-mudahan insya Allah jadi 2022, ya, maka yang pertama kita bentuk itu panitia ad hoc. Panitia ad hoc itu ada PPK, PPS dan KPPS. Kemudian ada perencanaan tahapan jadwal program jadwal pemilu. Nah, ini biasanya yang melakukan karena kita bersifat vertikal, ya, kita nantinya diputuskan oleh KIP Aceh. Jadi Pen Aceh hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh KIP Aceh. Nah, kemudian tahapan pelaksanaan. Yang pertama ada pendaftaran dan penetapan peserta pemilu. Ini pendaftaran partai, ya. Dikatakan peserta pemilu ini partai. Nah, kalau kita lihat di pemilu 2019 ini ada 12 dari Parnas dan 4 dari Parlok. Ya, ini dikatakan dia pendaftaran dan penetapan peserta pemilu. Nah, selanjutnya ada pemutahiran data pemilih. Ya, ini biasanya setahun sebelum hari H, ini kita terima DP 4, ya, kita mutakhirkan data pemilih, kita perbaharui, kita validkan data-data pemilih. Ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah penduduk, sudah pindah tempat tinggal, ya. Kemudian ada yang masuk, ya. Kemudian ada yang tinggal sementara, ya. Jadi ini kita perbaharui semuanya. Kemudian sebenarnya sebelum kampanye ini ada pendaftaran caleg, ya, pendaftaran anggota calon anggota legislatif. Tidak, kalau tadi partai, kemudian ada pendaftaran calon anggota legislatif. Nah, kemudian ada kampanye. Kampanye ini biasanya berakhir 3 hari sebelum hari H. Ya, ini yang dilakukan oleh peserta pemilu, baik itu presiden, baik itu DPR, ya, ataupun legislatif, baik itu DPD. Nah, kemudian ada logistik pemilu. Siapaan distribusi termasuk kotak suara, ya, bilik suara, paku, bantal, tinta, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian ada sosialisasi pemilu. Nah, sosialisasi pemilu ini ya salah satu seperti yang kita lakukan ini. Sosialisasi ini tidak hanya sebenarnya tidak hanya di saat berlakunya tahapan. Jadi di saat tidak pemilu, sosialisasi ini tetap berjalan. Nah, dan kewajiban sosialisasi ini tidak hanya penyelenggara pemilu, partai juga punya kewajiban terhadap pendidikan politik bagi masyarakat. Itu sesuai juga dengan amanah daripada undang-undang partai. Nah, kemudian ada pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan dan penghitungan suara inilah yang hari penentu, hari H biasanya. Ya. Nah, ini yang terjadi di TPS. Ada pemungutan, pencoblosan, dan ada penghitungan suara. Nah, kemudian ada rekap, ya. Ini ada berulang nomor 67, ya, rekapitulasi suara. Rekapitulasi suara ini dia berjenjang, ya. Pertama dimulai dari Gampung, ya. Kemudian PPK di tingkat kecamatan, ya, di tingkat kabupaten, provinsi, sampai dengan ke tingkat nasional. Kalau kemarin, ya, itu di tingkat Gampung dilakukan rekap di tingkat kecamatan, jadi berbeda aturan dan regulasinya antara pemilu 2014 dan 2019. Jadi hukum pemilu ini ataupun regulasi ini dia biasanya berubah dari pemilu dulu dengan pemilu sekarang. Nah, kemudian ada penerapan hasil suara sampai dengan nantinya pelantikan. Nah, kemudian ada penetapan hasil di sini. Nah, penetapan hasil pemilu. Nah, kemudian ada penyelesaian sengketa PHPU apabila ada perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, kalau kita Banda Aceh ini kemarin ada 1. Kemudian presiden juga ada perselisihan, ya. Kemudian ada juga anggota DPR RI juga ada perselisihan, DPRA juga ada, ya.
Jadi ini hal yang sangat wajar ya ketika terjadinya pesta demokrasi ya, ataupun hal-hal di lapangan ya, di lapangan sehingga terjadinya perselisihan. Nah, lanjut. Ini siklus pemilu ya. Ada dasar hukumnya, rencana implementasi, pelatihan dan pendidikan, registrasi pemilih, masa kampanye ya, sampai dengan pasca pemilu. Saya pikir ini tidak perlu saya bahas lagi ya. Lanjut pada pentingnya. Nah, kita tadi berbicara tentang pemilih pemula. Nah, siapa pemilih pemula itu? Pemilih pemula itu ya yang baru memasuki usia 17 tahun atau baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Nah, tetapi dalam undang-undang itu yang bisa menggunakan hak pilih itu umurnya 17 tahun atau dia sudah menikah. Artinya kalau sudah menikah dia umurnya masih di bawah 17 tahun maka dia bisa menggunakan hak pilih. Nah, pemilih pemula ini bukan hanya umurnya 17 tahun. Ya. Dia dihitung umurnya kurang dari 17 tahun ya, ataupun minus 1 hari sampai dengan umur 22 tahun kurang 1 hari. Nah, jadi itu dikatakan pemilih pemula. Karena kadang-kadang ada apa namanya generasi milenial ataupun pemuda ya, pada saat hari H umur dia itu kurang 1 hari, maka dia hanya bisa menggunakan hak pilih 5 tahun ke depannya. Nah, jadi seperti itu. Itu juga tergolong dalam pemilih pemula. Kemudian status mereka adalah pelajar, mahasiswa dan para pekerja muda. Inilah seperti adik-adik sekarang mahasiswa. Tapi saya yakin mahasiswa sekarang ya rata-rata sudah menggunakan hak pilih ya. Paling sekian persen yang belum menggunakan hak pilih. Karena faktor tadi ya, pada saat pemilu umur mereka belum sampai 17 tahun. Bahkan mungkin di antara peserta ini sudah menggunakan 2 kali sampai dengan 3 kali hak pilihnya. Kemudian jumlah pemilih pemula dalam setiap pemilu ini cukup signifikan, yaitu lebih daripada 20% pemilih. Nah, kalau di 2019 kemarin ya seperti dikatakan oleh Meroto tadi itu 30% lebih. Itu. Oke, lanjut. Nanti saya pikir nanti terkait dengan secara teoritis ya nanti akan dipaparkan oleh guru kita ya, Pak Sanusi. Nah, ini data dari jumlah pemilih pemula dari pemilu ke pemilu Indonesia. Kalau kita lihat 2004 ya, ini ada 18%, sekitar 27 juta. Ini pemilih pemula. Nah, kemudian tahun 2009 ini bertambah lagi menjadi 21%. Kemudian 2014 sudah berkurang. Makanya data ini dia tergantung ditariknya tadi di mana. Kadang-kadang tadi umur mereka pada saat pemilihan masih di bawah 17 tahun. Ya, kurang 1 hari. Tetap tidak bisa walaupun kurang 1 hari. Nah, di 2019 kemarin sudah 32. Nah, tadi kurang di 2014, di 2019 ini sudah meningkat. Kalau kita lihat parameter ini rata-ratanya sama. Rata-rata 20%. Oke, lanjut. Lanjut slide-nya. Nah, adik-adik coba ke belakangnya. Kita lihat partisipasi pemilih, ini penting bagi adik-adik ya. Dari pemilu ke pemilu, ini data pemilih ya, data dari pemilu-pemilu. Data pemilih tetap ya. Ini kalau ada yang mahasiswa FKIP yang bertempat tinggal ataupun berKTP Banda Aceh, ini di antara data ini ya, apakah adik-adik sudah masuk ke dalam data pemilih atau belum? Ini bisa dicek ya. Kalau belum ya bisa dilapor. Nah, data ini ya kita lihat dari ini dari 176 ya. Kemudian turun di 2006 ya, naik lagi di 2012, 2014 ya. Ini pilkada dan pileg ya. Kemudian di pemilu serentak kemarin 157421 data pemilih Banda Aceh. Ya.
Artinya semakin hari juga semakin valid, ya. Nah, data pemilih ini diambil berdasarkan hasil rekam KTP elektronik, ya. Jadi jangan salah nanti ketika adik-adik belum punya KTP elektronik, maka belum terdaftar sebagai pemilih, ya. Karena nanti data tersebut ditarik dari data DP4, ya, data penduduk pemilih potensial. Nah, jadi kalau belum ada KTP elektronik ini tidak masuk data ini. Nah, makanya kalau belum ya disegerakan untuk direkam KTP elektronik. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini partisipasi pilkada Banda Aceh, ya. Dari pilkada ke pilkada, ya, dari 2006 ini kita partisipasinya sangat rendah, ya, berada di angka 59, ya. Kemudian 2012 turun lagi menjadi 56, 63%, ya. Artinya kalau kita lihat indeks demokrasi, ya, Indonesia ini semakin bagus. Terakhir data kemarin di tahun 2018, ya, Indonesia itu 2 indeks demokrasinya, meningkat dari tahun ke tahun. Oke, lanjut. Nah, lanjut lagi. Nah, partisipasi pemilu legislatif Banda Aceh, ya, dari pemilu ke pemilu, dikembalikan dulu ke belakang. Kembali ke belakang dulu. Oke. Nah, ini 2009 ini berkisaran angka 60%, ya. Nah, ini masih berbeda, ya. Pemilu legislatif ini belum barengan dengan presiden, belum serentak. 2014 naik menjadi 62%, ya. 2019 kemarin kita alhamdulillah tercapai target kita 78,63%. Ya. Lanjut, presiden. Oke, presiden, ya. Partisipasi pemilih presiden ini dari 2009 63, 2014 53, sangat jauh turun, ya. Malah kalau kita lihat dari pemilu pertama tahun 1955, ya, sampai dengan sekarang, ya, tren pemilihnya, ya, angka golputnya itu bertambah bukan berkurang, ya. Artinya apa? Ya, PR kita semua terhadap kepercayaan publik, ya, terhadap wakil yang kita tempatkan, ya. Inilah yang mempengaruhi sehingga faktor partisipasi pemilih juga berkurang. Tapi saat ini sudah meningkat, ya, semakin bagus. Saya yakin partisipasi ini ke depan juga semakin meningkat. Saya pikir ini saja mungkin paparannya. Nanti mana tahu ada yang tidak tersampaikan, ya, ataupun ya kurang, ya, ataupun ada hal memang yang mungkin masih keliru bagi adik-adik, ya. Nanti kita ada ruang nanti untuk berdiskusi. Saya pikir ini saja dulu. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Hasbullah SPD MPD yang cukup jelas memaparkan dan telah menguraikan secara detail mulai dari bentuk negara kita yang mengandung asas demokrasi dan kemudian wujud pelaksanaannya yaitu melalui pemilu. Yang mana sama-sama sudah kita dengarkan tadi, pemilu itu ada lembaga yang menyelenggarakan yaitu KPU, kemudian juga ada peserta pemilu dan juga sudah dijelaskan tadi mengenai pemilih. Nah, untuk pemilih ini sudah dijelaskan sangat penting bagi adik-adik, misalnya untuk mengecek data pemilih, di mana sebagian dari kita ada yang posisinya tidak sesuai dengan domisili. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dikunjungi web KPU di portal Sidali. Di sana ada cara-cara untuk pindah memilih. Nah, ini khusus untuk adik-adik yang merantau misalnya, ya. Nah, untuk adik-adik yang ingin bertanya lebih jelas atau lebih jauh nanti bisa bertanya kepada Pak Hasbullah, yang mana beliau merupakan anggota KIP Kota Banda Aceh yang menaungi divisi teknis dan humas KIP Kota Banda Aceh.
Baiklah, selanjutnya kita dengarkan pemaparan materi dari pemateri kita yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sanusi SPD MSI yang akan menyampaikan materi tentang sejarah dan perbandingan sistem pemilu. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga pada hari ini masih berada dalam sehat walafiat. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu di ruang virtual ini. Selanjutnya, selamat dan salam. Sama-sama kita sambungkan ke pangkuan Nabi salam, karena dengan kehadiran beliaulah di ini kita bisa menikmati bagaimana indahnya ilmu pengetahuan. Ya. Karena dengan hadirnya Nabi Muhammad, sebenarnya ilmu pengetahuan itu sudah ada, tetapi pada saat itu tentu tidak beradab begitu. Ya. Di hari ini pengetahuannya sudah beradab. Karena orang-orang sebelum kita itu jauh lebih hebat sebenarnya. Tapi hari ini tentu kehebatan itu kan perlu dibarengi dengan adanya peradaban gitu. Karena itu terima kasih sekali kepada Kota Banda Aceh, KPU Kota Banda Aceh, ya, yang telah menyelenggarakan acara ini. Tentu saja bagi kami di kampus ini sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya, tetapi bagaimana juga kita hanya mengingatkan kembali pada mahasiswa kita. Baik, yang saya hormati Pak Hasbullah Yunus, ya, ini saya pikir orang muda yang mengambil peran saya pikir luar biasa, dan saya bangga dengan itu. Dan saya mohon adik-adik mahasiswa mencontoh orang-orang yang hari ini bisa berkiprah, begitu ya. Ternyata tempat kita bekerja itu tidak terbatas, adik-adik. Pak Hasbullah ini orang fisika, begitu. Ya. Dan ternyata orang-orang fisika ini saya lihat hampir jadi pemimpin. Gitu. Ya, Dinas Kota Banda Aceh juga orang fisika, mantan Dinas Pendidikan juga provinsi orang fisika, gitu. Saya pikir ini menjadi motivasi bagi adik-adik. Mengapa saya percayakan motivasi? Pak Hasbullah ini orang mantan mahasiswa FK, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pernikahan, bukan dari FISIP, bukan dari Fakultas Hukum. Luar biasa saya pikir, ya, dia bisa masuk di jajaran KIP Kota Banda Aceh. Ini kan kita tiru dari sekalian. Bisa satu motivasi gitu. Karena menurut saya, adik-adik ini kalau secara teoritis ini sudah luar biasa Pak Abdullah. Ya, secara teoritis mereka sudah kaji saya pikir. Ya. Berikutnya saya hormati rekan-rekan yang ada di KIP Kota Banda Aceh, Kota Panitia, dan juga hormat saya kepada Ketua KIP, ya. Dan terima kasih yang telah memberi kepercayaan kepada kami. Tentu ini menjadi ajang silaturahmi kita dan juga untuk curah pikiran saya pikir, ya. Bagaimana kita akan membangun Aceh ini ke depan. Saya pikir pembangunan Aceh ke depan itu berada di tangan para mahasiswa. Ya. Oleh karena itu, saya pikir tepat sekali kegiatan ini walaupun secara daring, ya. Tapi kita berharap sebenarnya bisa tatap muka, gitu. Saya sampaikan juga rekan-rekan yang ada di Kota Banda Aceh, kementerian itu sebenarnya menginginkan mahasiswa itu kuliahnya merdeka, Pak. Artinya merdeka apa? Dia bisa mengambil mata kuliah di mana saja. Tapi kan hari ini itu mata kuliahnya bagaimana teknisnya pemilu itu luar biasa. Ini implementasi daripada kurikulum merdeka sebenarnya. Walaupun non SKS gitu. Gitu. Ya? Nah, ini perlu diketahui nih. Jadi makanya mengapa saya katakan penting materi ini gitu, ya. Nah, kita selama ini belajar teori tentang pemilu luar biasa gitu. Tapi teknisnya kita tidak pahami. Ya, oleh karena itu saya pikir berbahagia sekali kita pada hari ini, dan tadi saya sudah coba kirim materi saya ke Pak, apa bisa ditampilkan gitu ya, walaupun materi yang sederhana saya pikir, tapi kita akan lebih banyak diskusi saya pikir ya, karena untuk apa terlalu banyak teori ternyata dalam implementasinya juga tidak begitu bermakna gitu. Tapi menurut saya kita pada hari ini mencoba mengingatkan kembali kepada adik-adik kita bagaimana mereka bisa mengambil peran, menurut saya itu paling penting gitu ya, ambil peran dia dalam kehidupan proses pemilu. Tapi nggak apa-apa, silakan di-share dulu gitu.
karena saya melihat bahwa dalam proses pemilu kita ini sebenarnya dengan begitu banyak regulasi yang hari ini dilahirkan gitu ya, dan bahkan juga ya ini saya pikir sudah muncul gitu ya. Kalau bercerita masalah sejarah pemilu Indonesia ini, saya pikir Pak Hasbullah juga luar biasa ya, karena beliau kalau tidak punya modal ini tidak bisa masuk ke Kota Banda Aceh gitu ya. Jadi makanya ada di sekalian kita yang di khususnya mungkin ya yang di jurusan fisik, jurusan yang dari hukum, PPKN gitu, ini sudah menjadi makanan pokok, bukan sampingan kalau ini, makanan pokok gitu ya. Nah, tapi yang namanya di Fakultas Keguruan kan tidak hanya mahasiswa eskip, artinya bukan hanya mahasiswa yang berorientasi pada hukum, pendidikan moral Pancasila, kemudian juga sosial politik, tidak. Nah, terbukti kan Pak Hasbullah juga orang fisika, kan itu. Oleh karena itu saya pikir tepat sekali ya yang bisa bergabung, berhadir di sini ya. Tentu kita coba lihat sedikit. Baik, coba diteruskan slide-nya. Saya coba sederhanakan saja sebenarnya ya. Apa sih pemilu? Tadi saya pikir Pak Hasbul sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana ya sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan ya, baik secara langsung, rahasia dan sebagainya. Saya pikir ini sudah paham semua, saya pikir mahasiswa ini ya. Ini karena setiap hari saya pikir kita juga ditayangkan di media berbagai macam ya. Landasan hukum saya pikir kalau di sini masih kurang ada sekalian. Ini nomor 8 mungkin, kemudian nomor 15 ada yang nomor 7 2017 Pak Hasbullah ya, yang terbaru ya. Saya pikir ini masih kurang, tapi nggak apa-apa. Ya, nomor 7 2017 kan itu. Ya, ini dalam landasan. Oke, saya pikir lanjutkan slide-nya. Baik, ini pemilu di Indonesia kalau kita lihat ya, ada 12 kali sudah pemilu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana pemilu, mungkin kita harus yang bisa kita lebih detail mungkin kalau saya, karena saya hanya ikut dulu di 2009, 14 dan 19 gitu. Saya pikir di sini kita sudah coba yang bisa dikatakan yang orde reformasi gitu. Tapi sebelumnya mungkin kalau kita melihat bagaimana 5571 ya, yang tentu saja di masa orde lama ya, dan ini tentu banyak hal yang bisa kita berikan perbandingan gitu. Tapi saya ingin mengatakan begini, setidaknya ada dua fungsi sistem pemilu sebenarnya. Yang pertama yaitu prosedur untuk konversi suara pemilih ya, jadi menjadi kursi. Jadi bagaimana penyelenggaraan negara legislatif dan juga eksekutif baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Jadi inilah sebenarnya fungsi yang pertama, bagaimana menentukan prosedur tentang penetapan mereka. Ya. Karena itu inilah yang biasanya disebut dengan penyelenggaraan tahapan pemilu yang sebagaimana ditegakkan oleh Pak Hasbullah tadi. Jadi tahapannya itu bagaimana menentukan posisi daripada penetapan kursi, baik itu yang di tingkat legislatif dan juga untuk yang eksekutif. Untuk itu tentu saja bagaimana bisa membedakan pemilu yang demokratik dengan yang tidak demokrasi, atau sering disebut dengan yang otoritarian ya, atau otoriter begitu. Nah ini ya, karena ini sering terjadi perdebatan dari kalian. Sekarang oligarki ya. Untuk itu tentu saja negara yang memang sudah menganut paham demokrasi ya, dalam paham pemilu, tentu yang pertama yang harus dilakukanlah bagaimana merumuskan atau menyusun sebuah undang-undang. Itulah yang lahir yang terakhir itu Undang Nomor 7 tahun 2017 sebenarnya, bagaimana mengatur tentang penyelenggaraan pemilu untuk menentukan bagaimana posisi DPR, kemudian juga DPD, DPRD, dan juga Pilpres yang kemarin di 2009. Oleh karena itu, bagaimana undang-undang pemilu yang dilahirkan sebenarnya tujuannya apa? Yaitu untuk menjabarkan prinsip-prinsip demokrasi sebenarnya. Nah itu loh. Jadi prinsip-prinsip demokrasi itu dijabarkan melalui undang-undang pemilu. Nah, bagaimana di sini masyarakat akan mengambil peran? Nah, ya, tadi persis dikatakan oleh Pak Hasbullah kan mungkin tidak secara langsung disebutkan bagaimana demokrasi, tetapi sebenarnya dengan adanya undang-undang pemilu itu sudah jelas loh. Nah, implementasi daripada prinsip-prinsip demokrasi itu ya, yang seperti ya asas pemilu, ya,
pemilu yang berintegritas, pemilu yang berkeadilan, nah, maka tentu saja dirumuskanlah berbagai macam parameter untuk melaksanakan proses tersebut. Yang kedua adalah sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi. Nah ini, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi. Nah, jadi tentu ini ada beberapa unsur penting ya untuk melihat bagaimana proses ini bisa berjalan. Yang pertama yaitu bagaimana besaran daerah pemilihan, kemudian juga peserta, pola pencalonan, model penyuaraan, formula pemilihan, ya. Dan yang keempat yaitu sebagai unsur mutlak, sehingga dalam hal ini tentu saja yang dikategorikan sebagai teknis pemilu sebenarnya. Nah inilah tugasnya sebenarnya orang baik itu provinsi maupun itu kota, gitu sekalian, ya. Maka ini dua hal sebenarnya yang bisa kita lihat di dalam bagaimana fungsi daripada pemilihan umum sebenarnya. Nah, jadi ini secara teoritis itu sebenarnya. Nah, tetapi saya ingin mengajak adik sekalian, ya, oke dilanjutkan slide-nya, Ibu. Ya, ini saya pikir kalau kita berbicara sejarah ya adik sekalian, ini mungkin kalau adik-adik kita yang sekarang ini yang ada di ruang virtual ini kita tahun 55 ini mereka membayangkan mungkin sampai berapa kali Pak Abdul gitu ya. Kita tidak akan mengulang itulah terlalu jauh ya. Saya lebih bagaimana mencoba pada hari ini sebenarnya mengajak adik-adik sekalian untuk bisa mengambil peran dalam berbagai macam kegiatan kepemiluan di Indonesia dan khususnya di Aceh ini ya. Saya mencoba berpikir beberapa hal yang bisa diambil peran oleh setiap mahasiswa ya. Bagaimana seorang mahasiswa yang hari ini bisa dikatakan dia masih jiwa muda, masih kuat dalam segi tenaga. Maka tentu saja saya pikir mahasiswa harus mengambil peran sebagai penyelenggara, pemantau dan juga pelapor dalam penyelenggaraan pemilu. Saya mengkategorikan 3 peran mahasiswa di situ. Nah itu ya. Jadi masing-masing adik-adik bisa mengambil peran di situ. Ya, bagaimana dengan penyelenggaraan, bagaimana dengan pemantauan, ya, dan juga bagaimana tentang pelaporan dugaan pelanggaran pemilihan umum. Jadi tiga itu saya pikir bisa diambil oleh mereka-mereka yang hari ini kategorinya pemilih pemula. Nah, begitu ya. Karena dengan sendirinya adik-adik akan terlibat langsung di dalam ketiga hal tersebut. Oleh karena itu tentu saja kenapa ini perlu? Kita ingin semuanya bagaimana pemilu ini berkualitas adik sekalian. Sehingga Anda yang hari ini berada di posisi sebagai generasi pemilih pemula, ya tentu juga harus mengkaji beberapa referensi sebenarnya untuk bisa terlibat di dalam ketiga kegiatan itu. Yang pertama apa? Ya Anda harus lebih seringlah melihat bagaimana tentang isi daripada undang-undang pemilu. Nah begitu. Ketika seorang mahasiswa, siapapun dia hari ini, saya pikir dia harus belajar, harus membaca apa sih isi daripada undang-undang pemilu itu. Untuk apa? Untuk mengcounter isu-isu yang tidak benar tentang pemilu. Nah ini, saya merasa kok mahasiswa hari ini asal saja dalam menyebarkan informasi gitu, sehingga dia tidak mencari referensi yang benar. Nah ini, ya saya pikir pada hari ini kita akan mencoba untuk mengajak diskusi ya dari sekalian, ya tentang isu-isu yang mungkin selama ini Anda dengar, gitu. Saya pikir kawan-kawan dari KIP Kota Banda Aceh akan meluruskan itu, begitu. Nah ini ya. Nah, jadi saya pikir itu lebih masuk ke seorang mahasiswa saya pikir ya. Mahasiswa hari ini ya mahasiswa harus diajak debat menurut saya, siapapun mahasiswa itu ya. Nah itu yang pertama tadi, dia bagaimana bisa mengambil peran dalam pemilu ya. Jadi tentu dia akan melibatkan diri menjadi pengawas pemilihan tingkat desa, kelurahan, ya kan? Kemudian juga jadi panitia tingkat kecamatan, PPK di sini, juga panitia PTPS dari Pak Abdul ya. Jadi pengawas tempat pemungutan dan penghitungan suara, juga kelompok penyelenggara pemungutan suara. Tapi kan di dalam ini yang pengawasan ini banyak hal yang adik-adik bisa terlibat.
Nah ini ya. Jadi saya berharap Anda silakan mengambil peran di sini. Nah begitu. Karena saya pengalaman begini, saya lihat Pak Abdullah, banyak kan kawan di dosen juga yang terlibat di KKPS begitu. Ya. Nah ini, ya. Nah, ada kan beberapa dosen yang terlibat di situ. Kenapa? Kemana mahasiswa pertanyaan saya ini? Ya kan? Kemana mahasiswa ini? Ya tentu ya, mungkin yang masih pemilih pemula mungkin belum paham betul gitu. Tetapi dia kan bisa mengambil peran di tempat yang lain gitu. Nah ini. Ya, saya pada hari ini tujuannya apa? Ingin menempatkan mahasiswa itu pada proses pemilu. Silakan Anda ambil peran untuk itu. Ya, apalagi yang di sini hari ini semuanya berada di kampung halaman Pak Abdullah. Ya, kita hari ini ya, diikuti saya pikir oleh perwakilan berbagai macam kabupaten yang ada di Aceh hari ini. Bukan, nah ini itu hebatnya sebenarnya. Ya. Jadi Kota Banda Aceh menyelenggarakan itu provinsi sudah, bukan Kota Banda Aceh. Nah, makanya oleh karena itu adik-adik sekalian yang berada di kampung halaman hari ini ya silakan mengambil peran itu. Nah, makanya ya silakan dilengkapi lah berbagai macam persyaratan yang ada begitu. Ya tentu Anda harus belajar sedikit tentang bagaimana proses pemilu di Indonesia. Saya tidak ragu kalau mahasiswa PPKN gitu. Saya tidak ragu dengan mahasiswa hukum. Saya tidak ragu dengan mahasiswa fisik karena itu makanan mereka itu. Nah itu makanan mereka. Kalau kita di jurusan PPKN memang ada mata kuliah ilmu politik, ada mata kuliah sistem politik Indonesia. Berbicara sistem politik Indonesia itu berbicara pemilu sebenarnya. Bagaimana bisa berjalan proses politik tanpa adanya pemilu? Itu loh. Ya makanya tidak akan terlalu jauh masuk ke sana. Adik-adik ini sudah sedikit paham sebenarnya. Tapi saya hanya ingin menunjukkan ke mereka di mana mereka bisa mengambil perannya sehingga proses pemilu yang akan kita laksanakan ke depan itu akan berjalan lebih maksimal. Yang kedua adalah peran yang bisa diambil yaitu peran pemantau di sini menurut saya. Ya, alasannya apa? Tentu kerja-kerja yang sama ini yang bentuk pengabdian ya. Kalau kita mahasiswa ya dalam bentuk kerja perguruan tinggi saya pikir. Jadi mahasiswa tentu saja memantau bagaimana proses pemilihan umum ya yang kita kategorikan mungkin sebagai pemilih cerdas gitu. Nah ini ya inilah bedanya Anda dengan mungkin masyarakat yang bukan pemilih pemula sebenarnya. Nah ini orang cerdas yang tentu bisa memberi informasi yang benar kepada masyarakat. Kita berharap bahwa masyarakat juga bisa yakin bahwa pemilu itu jujur, bersih, kan itu. Nah, menurut saya hari ini yang mampu meyakinkan itu Pak Abdul adalah mahasiswa. Karena mahasiswanya masih belum punya kepentingan, gitu loh. Nah ini, agak sulit ini diyakinkan oleh kepala desa. Agak sulit ini diyakinkan oleh sekdes desa, karena mereka punya kepentingan. Tapi seorang mahasiswa tidak punya kepentingan dia. Siapapun yang akan terpilih, itu akan menjadi pilihan bersama, begitu. Nah makanya, hebat sekali sebenarnya peran mahasiswa dan bahkan sering disebut mahasiswa ini kan sebagai agen pembaharu gitu. Apa sih yang bisa Anda bawa pembaharuan gitu. Nah ini ya, makanya tolong perjelas ini proses pemilu kepada masyarakat bahwa pemilu itu benar gitu. Ini ya. Maksudnya yang bisa merubah image negatif terhadap proses pemilu. Mohon maaf mungkin Pak Abdullah, masyarakat menganggap orang panitia pemilu itu main-main begitu. Ini kita anggapan masyarakat nih. Tapi mahasiswa jangan ikut nimbrung juga dengan kalimat itu. Itu yang ingin saya sampaikan. Tapi mahasiswa tolong luruskan begitu. Dan bila perlu memang terlibat Anda di dalam itu, ya, seorang panitia yang mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Apalagi Anda hari ini berada di kampung, ayo sekalian, tidak berada di Banda Aceh. Banyak sekali hari ini kesempatan Anda berinteraksi dengan masyarakat, maka ambil peran ini. Nah ini ya, karena Anda hari ini kuliah di kampung halaman masing-masing. Berbeda mungkin Pak Asgul, kalau mereka semuanya berada di Banda Aceh, pasti mereka akan serbu ke Kota Banda Aceh. Mereka akan serbu ke Aceh Besar gitu. Kan gitu. Tapi hari ini kan tidak. Semua kabupaten kota, hari ini mereka bisa masuk gitu. Nah makanya, mengapa alasan saya ingin menunjukkan di mana peran mahasiswa yang strategis gitu. Nah itu ya. Di samping mereka juga membawa visi dan misi dari penyelenggara pemilu. Ya, tentu saja ya karena kita di Aceh adalah dengan provinsi dan kota begitu. Jadi dari sana dimulainya ya.
Jadi untuk itu saya pikir mahasiswa harus memantau dan mengawal proses pemilihan di daerah, ya, baik itu untuk kepala daerah, baik itu untuk DPR di daerah gitu, sampai dengan tingkat nasional. Karena ke depan nampaknya kita kan hanya untuk provinsi, Pak Hasbullah ya. Karena untuk nasional kan sudah selesai sebenarnya. Kan itu. Nah ini ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan proses ini. Oleh karena itu, saya pikir adik sekalian harus mampu ini memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya. Karena menurut saya KIP Kota Banda Aceh tepat memilih mahasiswa sebagai perpanjang tangan penyampaian informasi. Nah, karena pasti masyarakat akan percaya karena masyarakat melihat mahasiswa itu masih lugu kalau bahasa kita ya. Nah, begitu. Tidak ada hal lain yang dia pikirkan, ya. Nah, jadi tolong ini nanti mungkin yang kurang bisa kita diskusikan lagi nanti. Tapi itu yang kedua. Yang ketiga apa yang bisa dilakukan? Karena mahasiswa adalah yang hari ini melek digital ya, digitalisasi artinya. Maka proses pemilu akan lebih mudah hari ini. Nah itu. Nah, Anda akan lebih mudah dapat data karena Anda punya kemampuan untuk itu. Maka tentu Anda harus mampu menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sih pemilu yang sebenarnya gitu. Karena saya malah berpikir karena masyarakat sudah kepercayaan ini ya yang perlu dibangun menurut saya Pak Hasbullah. Bagaimana kita mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap panitia pemilu. Nah, ini penting sekali. Ya, saya ingat dulu mungkin pengalaman kita ya bagaimana pemilihan bupati di Aceh Besar, Pak Hasbullah. Seorang dosen FKIP dulu, Pak Dr. Butari, mungkin Pak Hasbullah tahu bagaimana proses yang jadi di Aceh Besar. Yang mungkin agak berbeda mungkin terserah saja dengan beberapa kabupaten yang lain gitu ya. Dan ini terjadi ternyata agak sulit kok kita rubah paradigma itu. Kenapa ini? Saya pikir KIP harus berpikir ya kenapa bisa seperti ini pemilu kita gitu. Seolah masyarakat tidak begitu yakin bahwa dia akan memilih pemimpinnya gitu. Nah, dan kita berharap mahasiswa mampu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi datang ke TPS itu adalah bukan karena ada paksaan, bukan karena dia sudah menerima sesuatu dari seseorang gitu, tapi memang dengan hati nurani dia datang. Nah, tugas mahasiswa menurut saya bagaimana meyakinkan itu. Dan mudah hari ini, siapa yang pertama Anda yakinkan? Ya orang tua. Itu loh, orang tua kita di rumah yang kita yakinkan hari ini menurut saya. Karena kita masing-masing punya orang tua, ya. Kalau dalam grup, dalam ruang virtual ini ada 150 lebih peserta yang ikut, mampu nggak Anda hari ini meyakinkan orang tua Anda yang pertama bahwa pemilu itu bersih, begitu kan itu? Pemilu itu jujur, pemilu itu bersifat rahasia. Ini yang paling penting menurut saya, ya. Oke, slide-nya diteruskan saja. Saya nggak apa-apa karena ini berbicara sejarah, terus saja juga Pak Asbul tadi sudah menyinggung ini. Mahasiswa kalau kita mohon maaf nih. Ya, kalau mahasiswa kita ceritakan sejarah itu dia juga tidak ini ya. Kita ingin menunjukkan ke mereka. Di mana mereka bisa hadir Pak Hasbullah kan itu. Nah, bisa mengambil peran itu ya. Tapi cukup saya sebagai menteri ya. Kita ajak diskusi mereka Pak Hasbullah. Karena tidak ada gunanya juga dari kita terlalu banyak. Menurut saya hari ini kita coba apa sih pemikiran kaula muda hari ini? Kan itu. Terhadap penyelenggara pemilu begitu. Apa sih persepsi mereka hari ini? Maka sama-sama kita akan meluruskan persepsi itu. Kalau persepsinya mungkin yang negatif. Tapi kalau persepsi mereka yang positif ya kita dorong mereka untuk terus berkiprah gitu. Ini. Saya pikir itu saja Ibu moderator ya. Kita siap untuk berdiskusi dengan adik semuanya ya. Karena kita memang agak terbatas sebenarnya diskusi paparan dalam bentuk begini gitu ya, secara daring gitu. Malah lebih leluasa kita memang dalam bentuk tatap muka begitu ya. Saya pikir ini yang perlu ditekankan aja sekalian. Jadi yang terakhir slide-nya Anda lihat ini bagaimana pemilihan umum di Indonesia menganut asas luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Inilah tugas hari ini adik-adik sekalian, meyakinkan masyarakat dengan luber ini. Nah itu.
kita yakinkan mereka bahwa betul-betul pemilu dilaksanakan secara jujur. Ya, saya kira cukup materi saya, dan terima kasih. Kita siap untuk berdiskusi, dan saya kembali ke Ibu Moderator, ya, Pak Hasbullah. Mohon kita mencatat, ini ada adik kita ingin bertanya. Saya luar biasa ini semangat mereka bertanya. Ya, hari malam saya begitu saya kirim ke mereka, luar biasa antusiasnya. Itu, ya. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Saya kembali ke Ibu Moderator. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Pak Sanusi ini. Sepertinya semangatnya luar biasa nih Pak ya. Dan dengan pencerahannya sudah menambah wawasan bagi kita juga, bagi adik-adik semua tentang kepemiluan, dan sepertinya ini sangat besar nih motivasi dari Pak Sanusi bagi adik-adik nih. Setelah mengikuti kuliah umum ini, adik-adik tidak ini harus kontrol. Sebentar adik-adik, kita tunggu pemateri kita. Pak Sanusi lagi melakukan koneksi kembali. Mohon maaf adik-adik, sebenarnya ini kegiatan kita yang ke-8 dan mungkin karena cuaca ya pada hari ini baru pertama kali terjadi gangguan. Pak Hasbullah? Tes, Pak Hasbullah? Belum ya? Mohon bersabar adik-adik, kita tunggu pemateri kita. Mohon bersabar adik-adik ya, berhubung luar biasa partisipan kita pada hari ini dengan jumlah sebanyak berapa, 98 orang, dan kita sepertinya kesulitan. Ya, ini sudah masuk Pak Sanusi. Maaf Bu, suaranya nggak kedengaran Bu. Mohon maaf karena ada gangguan jaringan tiba-tiba di saat kita sedang bersemangat. Selamat datang kembali Pak Sanusi. Mohon maaf kami dengan Ibu. Lewat ini aja. Kan? Baiklah adik-adik, tadi kita baru saja mendengarkan pemaparan dari Pak Sanusi. Sedikit mereview tadi, pencerahan dari Pak Sanusi sepertinya sangat besar motivasi dari Bapak untuk adik-adik
agar setelah mengikuti kegiatan umum kuliah umum ini, adik-adik tidak hanya sekedar mendapat pengetahuan, akan tetapi benar-benar bisa berperan aktif dalam kepemiluan. Karena tentu banyak segmen yang bisa diduduki. Semisal sebagai penyelenggara, sebagaimana sudah disampaikan tadi, baik itu dari tingkat kabupaten kota, bahkan sampai ke tingkat TPS, yaitu sebagai KPPS. Kemudian juga bisa terlibat di lembaga pemantau, dan juga bisa sebagai pengawas pemilu. Dan tadi juga sedikit dikasih gambaran pengalaman oleh Pak Sanusi, yaitu salah satu alumni dari FKIP Universitas Syahkuala, yaitu Pak Asbullah tadi, dengan latar belakang beliau seorang lulusan mahasiswa fisika, bisa menduduki komisioner KIP Kota Banda Aceh. Dan ini tentunya suatu pengalaman ya bagi adik-adik untuk bisa mengikuti. Kemudian juga tadi ada harapan dari Pak Sanusi untuk adik-adik yang berstatus mahasiswa agar bisa menjadi agen perubahan dan kemudian menjadi pemilih yang cerdas. Tidak hanya sekedar memberikan suara pada saat pemilihan, akan tetapi dengan suara yang diberikan itu benar-benar kepada calon yang berkualitas. Nah, demikian adik-adik ya. Adik-adik peserta sosialisasi pendidikan pemilih sekalian, setelah mendengarkan pemaparan dari dua narasumber kita akan memasuki di mana untuk sesi diskusi ini, untuk termin pertama kita buka 3 orang penanya atau bisa juga memberi masukan. Baiklah, untuk adik-adik bisa mengaktifkan lower hand-nya atau juga bisa bertanya di kolom chat. Dan untuk termin pertama ini kita buka untuk 3 orang penanya. Silakan. Assalamualaikum Bu. Saya Muhammad Edward Rizky, izin bertanya boleh Bu? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Edward Rizky, saya merupakan mahasiswa PPKN 2019. Saya izin bertanya, kan tadi kan ada yang pemilu itu apa? Dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Iya. Nah, kalau dalam pemilihan umum ada terjadi ada terjadi pelanggaran, itu lapornya kemana Pak? Ada terjadi pelanggaran dan misal ada pemilih yang memalsukan umur, itu kita lapornya kemana? Dan pertanyaan saya yang terakhir, yang ini Pak, Ya. sertifikat ini kan dulu saya pernah ikut partisipasi dalam pelatihan pengawasan partisipan bagi pemula ini 2017. Ini dibawanya kemana Pak? Itu yang saya tanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan ya, di mana tadi apabila ada terjadi pelanggaran itu bisa dilaporkan kemana. Kemudian juga ada pemilih yang memalsukan usia atau umur itu bisa dilaporkan kemana. Dan yang ketiga ini mengenai sertifikat yang pernah didapat dari apa tadi, Badan Pengawas Pemilu ya. Jadi bisa dibawa kemana. Nah, demikian Muhammad Edward. Selanjutnya ada lagi? Silakan adik-adik, 2 pertanyaan lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Elviza dari FKIP PPKN. Jadi kan salah satu tugas mahasiswa itu kan misalnya sebagai agen perubahan. Misal kita juga harus memberi edukasi minimal kepada keluarga kita sendiri gitu kan Pak. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara mengubah persepsi orang tua dalam memilih calon legislatif, karena pada dasarnya orang tua itu dia milihnya berdasarkan apa yang caleg itu ngasih kayak gitu Pak. Karena kalau misalnya kita beri edukasi pun itu orang tuanya pun juga responnya kayak gini misalnya, nggak apa-apa kita terima terus karena 5 tahun ke depan belum tentu mereka akan ingat lagi sama kita. Nah itu gimana cara
Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada Adik Yohana Elvizar. Ini mengenai cara untuk memberi edukasi kepada orang tua yang ketika ingin menentukan calon ya, untuk memberi masukan bagaimana kriteria calon yang layak atau tidak untuk kita pilih gitu ya. Baiklah, satu lagi pertanyaan kita terima dari siapa? Bu, saya ingin bertanya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Winda Rahmayana dari FKIP PPKN juga. Saya ingin bertanya, kan seperti yang pemateri sampaikan tadi bahwa kami ini merupakan pemilih pemula. Jadi bagaimana peran kami untuk menyaring atau menerima informasi-informasi yang tidak benar ataupun yang beredar di sosial media, baik di sosial media ataupun di kalangan masyarakat mengenai pemilu. Kan sebentar lagi akan diselenggarakannya pemilu. Jadi bagaimana cara kami untuk menyaring informasi-informasi yang tidak benar ataupun hoax yang beredar di sosial media ataupun di kalangan masyarakat. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih juga kepada Dik Winda Rahmayana ya. Di sini ingin lebih jelas mengetahui bagaimana peran untuk seorang mahasiswa itu memfilter informasi dari media, yang mana informasi itu tidak benar atau hoax itu. Baiklah, udah 3 orang penanya. Untuk pertanyaan pertama kita mintakan respon dari atau tanggapan dari Pak narasumber kita, Pak Hasbullah. Silakan, Pak. Oke, baik. Ini kira-kira suaranya didengar? Didengar suaranya? Dengar, Pak. Oke, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada penanya ya. Artinya penanya ini bisa dianggap peserta aktif. Begitu dalam teori belajar ya, Pak Sanusi. Ya, kalau mahasiswa diam ya, kita tidak tahu apakah dia sudah paham atau belum ya. Tapi kalau dia sudah bertanya, artinya mahasiswa itu sudah paham ya. Artinya dia tahu alur mana yang dia tempuh ya, alur mana yang ingin dia gali informasi dari yang tidak disampaikan tadi. Pertanyaan pertama tadi ada dari Muhammad Ida ya, Muhammad Idwar ya, Muhammad Idwar. Ini ada tadi terkait dengan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan bagaimana kalau ada pelanggaran ya, pelanggaran pemilu dan kemana harus dilapor ya. Kemudian bagaimana jika ada yang memasukkan umur ya, apa sanksinya, bagaimana mekanisme hukumnya ya, kan itu ya, seperti itu. Kemudian jika itu dibawa kemana ya. Kebetulan adik Izwar ini sudah pernah mengikuti acara yang dibuat oleh Bawaslu ya. Saya lihat aktif ya, sehingga dapat sertifikat. Nah, terkait dengan pelanggaran pemilu ya. Jadi perlu diketahui adik-adik semua ya, dalam Undang-Undang Nomor 7 itu dia ada sifatnya pertama pelanggaran. Ada sengketa proses ya. Ada sengketa administratif ya. Kalau dia sengketa administratif dan sengketa proses ya, itu bisa dilapor ke Bawaslu ya, ke tempat yang adik sudah pernah ikut acara yang dibuat oleh mereka. Nah, kemudian jika tidak puas ya, karena dalam istilah hukum di Indonesia ini dia tidak ada satu pun kekosongan. Jika tidak puas, maka bisa juga diajukan lagi, ajukan ulang ya, atau dibanding, atau istilahnya ada PK ya, kalau dalam hukum lain ya. Nah, kemana diajukan? Bisa ke petun. Nah, dan hal ini tidak hanya untuk pelapor. Nah, untuk yang terlapor juga bisa mengajukan. Jika tidak puas dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, maka bisa diajukan ke petun, pengadilan tata usaha ya.
Nah, kemudian ada pelanggaran pidana pemilu. Nah, ini kemana? Nah, ini bisa ke Gakumdu. Gakumdu itu gabungan daripada penegakan hukum menangani proses pemilu. Nah, siapa Gakumdu tersebut? Ada Bawaslu yang pertama. Yang kedua ada polisi, ya. Yang ketiga ada kejaksaan, ya. Jadi dia ada 3 Gakumdu ini. Nah, Gakumdu ini berlaku di saat pemilu. Nah, makanya salah ketika ada pelanggaran-pelanggaran misalnya yang terjadi di lapangan, ya, terkait boleh kampanye, terkait mungkin ada transaksional lain, ya, money politik, ya, atau ada gratifikasi, atau ada hal lain ya yang melanggar hukum, ya, langsung masyarakat melapor kepada polisi. Ini salah, ya. Dalam hal wewenang ini, ya, ini tidak apa namanya, bukan wewenang polisi, ya, berbeda dengan pidana-pidana lain. Khusus pidana pemilu ini dilapor kepada Gakumdu. Ya, Gakumdu tadi kan sudah tahu Bawaslu, apalagi kejaksaan sama dengan polisi. Nah, kemudian satu lagi ada perselisihan hasil. Ya, ini terjadi biasanya setelah hasil pleno KIP, ya, atau hasil pleno berjenjang, baik itu di tingkat rekap di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional, ya. Ini bisa diajukan atapnya ke MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, ini untuk pemilu legislatif. Nah, kalau pilkada kemana? Nah, bukan lagi ke MK, atapnya sudah ke MA. Ya, pilkada baik itu pemilu apa namanya, pemilu untuk memilih bupati, kemudian memilih wali kota ataupun memilih gubernur, ya, itu ke MA jika ada perselisihan. Jadi itu atap payung hukum yang ada di Undang-Undang nomor 7. Ya, kemudian adik-adik juga perlu diketahui, karena saya lihat ini mahasiswa PKN, ya, saya lihat ilmu pemerintahannya agak lebih paham, ya. Nah, jika pun tidak diatur dalam apa namanya, dalam Undang-Undang nomor 7, ya, perlu juga diketahui ada diatur di undang-undang lain, seperti misalkan dosen ataupun guru, ya, ini ada terlibat dalam hal mendukung siapapun, ya, atau memihak pada siapapun di saat proses pemilu, ya. Nah, ini kan ada atapnya, baik atapnya karena guru dan dosen dia ASN, ya, baik ke undang-undang guru dan dosen, ya, ataupun ya bisa ke undang-undang ASN, ya, atau nanti bukan hanya guru, ya, bisa jadi nantinya melakukan pelanggaran kepala desa, ya. Ini juga ada atapnya, ya. Jika tidak diatur di Undang-Undang nomor 7 juga diatur di Undang-Undang desa, ya. Nah, kemudian Undang TNI juga begitu, sudah diatur, kemudian Polri juga begitu, ya. Kemudian jika di situ pun tidak diatur, nah, ada diatur lagi di Undang-Undang KUHP. Nah, makanya adik-adik, ya, ketika membaca suatu aturan itu, ya, jangan membaca setengah-setengah, ya. Jangan melihat apa namanya yang termaktub dalam apa namanya bab tertentu yang mengatur cuma sedikit, tapi lihat pada bab-bab khusus yang mengatur secara meluas, ya. Nah, kan dia ada istilahnya leg spesialis masing-masing, ya. Ketika kita bicara bab pemilu berarti leg spesialisnya ya undang-undang pemilu. Ketika kita bicara masalah pemerintahan Aceh berarti leg spesialisnya ya kita apa namanya Undang-Undang nomor 11, ya, tahun 2005 tentang Undang-Undang pemerintahan Aceh. Jadi begitu. Nah, ini juga ada kaitan dengan apa namanya pertanyaan dari Winda tadi, ya. Ini mohon maaf bukan lompat-lompat tapi saya rangkai menurut apa namanya sesuai dengan pertanyaan, ya, terkait dengan filter hoax, ya. Nah, kan adik-adik kan tahu sendiri, semuanya kan dalam bernegara, dalam kita berpemerintahan ini semuanya ada atap, ada aturannya, ya, ada aturannya, ya.
Makanya jangan terpengaruh dengan berita-berita di media, ya, di berita-berita apapun, ya, seperti contoh berita kemarin di saat pemilu 2019, ya, ada media yang mencatat boleh yang punya KDP boleh memilih di mana saja, ya. Nah, ini jangan dibangun persepsi adik-adik mahasiswa, ya, ketika kalian punya KDP mau kemanapun bisa memilih, tidak begitu. Nah, tetapi hanya bisa memilih, ya, ada diatur lagi nanti di PKPU, ya, diatur juga di undang-undang, di mana domisili kalian masing-masing. Nah, kalau kalian domisilinya di Aceh Singkil, kalian domisilinya di Banda Aceh, ya, berarti memilih kalian ya di Banda Aceh, atau memilihnya di Aceh Singkil kalau kalian domisili di Aceh Singkil, ya. Tetapi kalau pindah memilih juga diatur nanti syaratnya. Nah, jadi jangan membaca setengah-setengah. Makanya kemarin saat hari H itu, ya, muncul isu-isu yang membuat pemilu itu kisruh, ya, kisruh terhadap data pemilih. Nah, karena inilah faktor kita membaca informasi setengah. Kita membaca informasi mengambil dari media. Nah, media kan sudah tahu sendiri peranannya. Dia hanya kadang-kadang media itu lebih menguntungkan dia sendiri untuk menarik para pembaca, untuk meningkatkan, ya, istilahnya ada follower, ada yang inilah yang membuka situs mereka, ya. Saya nggak begitu paham kepada itu, ya. Artinya untuk menarik imun daripada pembaca itu bisa jadi, ya. Tapi informasi-informasi itu kita perlu kita saring, ya. Ketika kita dengar informasi-informasi tersebut, kita lihat atapnya kemana ini. Kan ada rumusnya masing-masing. Oh, ketika kita bicara kalau di FKIP, ketika kita bicara matematik, ya kita kembali ke matematik, jangan kembali ke PKN, ya. Atapnya matematik. Kita bicara masalah tata negara, ya kita kembali kepada PKN. Nah, jadi ada atapnya masing-masing, seperti itu, ya. Nah, kemudian informasi-informasi hoax ini, ya, untuk memfilternya sangat mudah, ya. Yang mudah seperti tadi kita lihat sumbernya dari mana. 5W1H itu harus kita kuasai, ya. Dalam undang-undang menurut pakar jurnalis, ya, 5W1H itu sangat penting, ya. Kejadiannya di mana, kapan, ya, bagaimana kejadiannya, kemudian siapa saja sana itu, kan. Jadi sehingga tidak ada informasi-informasi yang tidak akurat, ya. Kemudian kalau memang ada literaturnya, ya seperti ada undang-undangnya, ya. Kayak misalkan pemerintah mengatakan ada kebijakan terhadap misalkan resesi ekonomi, atau kemudian ini kita dengar di media ini itu, kan kita bisa buka situs apalah. Sekarang kan sangat mudah, kita buka lah situs Kementerian Sekretaris Negara. Apakah ada nggak SE ataupun instruksi presiden ataupun apapun lah, ya kan, yang mengait tentang resesi ekonomi atau kemudian itu, ya. Seperti itu. Jadi sehingga kita tidak termakan hoax ataupun terhadap menteri-menteri yang yang menguasai di bidang itu. Pasti ada aturan itu. Kalau bicara pemerintahan, atapnya kepada Mendagri, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan ada yang memasukkan umur, ya, ada memasukkan umur. Nah, kalau ada yang memasukkan umur, ini kita kembali pada atapnya. Ini bukan atapnya daripada kami KIP ataupun KPU, ya, dalam menjaring ataupun dalam mentakhirkan data pemilih. Tapi ini atapnya lebih kepada melanggar daripada undang-undang administrasi kependudukan. Nah, makanya kita kembali kepada masing-masing. Bicara masalah data penduduk, bicara masalah umur itu berarti dia bicara masalah data penduduk. Data penduduk itu kita bicara atapnya pada undang-undang administrasi kependudukan, bukan bicara pada undang-undang administrasi pemilu. Tentunya ketika ini terjadi ada pidana-pidana nantinya, ya, ada hukum-hukumnya, ya kan, yang diatur. Kemudian ini menarik, sertifikat dibawa kemana, ya? Sertifikat mau dibawa kemana? Yang namanya sertifikat, ya tentunya adik kan Izwa tadi sudah mengikuti acara Bawaslu, ya. Salah satunya manfaatnya ya untuk penyelenggara, baik itu nantinya ada di rekrutmen PTPS, ya, pengawas di tingkat TPS, pengawas di tingkat kampung BPG, kemudian ada Panwascam, ya, ataupun ya komisioner
panwasli tingkat kabupaten kota, ya, provinsi dan seterusnya. Begitu juga bisa juga dimanfaatkan untuk KIP ya ataupun KPU ataupun lembaga-lembaga penyelenggara lainnya ya. Tidak hanya manfaat itu, dari ilmu yang diikuti adik itu juga bermanfaat ya. Artinya tidak hanya legal daripada sertifikat ya. Gitu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan satu lagi dari Yohana Elvis. Ini semua yang menanya dari PPKN ya. Pak Sanusi, ini semua mahasiswa PPKN ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Semua mahasiswa PPKN ya. Ini bagaimana kita edukasi persepsi masyarakat, persepsi orang tua dalam menentukan calon anggota legislatif. Ya, tadi ada yang apa namanya diberikan uang atau money politik ya, atau apapun ya. Pemilih ini memang ada dua kalau kita kategori secara umum. Ada pemilih rasional dan ada pemilih transaksional ya. Nah, makanya ini peran kita adik-adik ya, bagaimana kita mampu memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa di saat hari H itu ya tidak tergiur ataupun tidak teriming ya dengan pemberian-pemberian. Bisa diberikan pemahaman, bisa diberikan informasi terkait track record daripada calon tersebut. Mungkin dia track recordnya tidak jelas ya, dalam tanda kutip ya. Saya tidak sebut bahwa latar belakang dia ini itu ya. Yang penting adik-adik bisa memahami lah bagaimana prinsip melihat calon ataupun informasi pada calon tersebut. Jadi itu, jangan tergiur dengan apa yang sudah diberikan. Jangan tergiur, jangan berpikir pragmatis bahwa kalau tidak kita terima saat ini, ya sampai 5 tahun ke depan juga tidak akan kita terima. Bahwa pentingnya partisipasi kita, terutama kita dalam ketika kita salah memilih orang yang kita pilih itu akan berpengaruh terhadap kebijakan, ya, kebijakan pemerintah. Baik itu kebijakan ekonomi, kebijakan politik, kebijakan pendidikan, kesehatan, ya. Adik-adik misalkan bicara masalah pendidikan, ini salah kita pilih, takutnya kan nanti kita nggak ada lagi beasiswa, ya kan? Tidak ada lagi bantuan apapun ya untuk kita melanjutkan pendidikan. Makanya pemahaman seperti ini harus kita berikan kepada orang tua khususnya. Di kampung juga begitu. Nanti salah kita pilih, kampung kita tidak ada manfaat apapun ya, tidak ada manfaat bagi anak-anak muda, orang tua ataupun komunitas apapun ya, kelompok-kelompok ataupun organisasi apapun. Jadi seperti itu. Nah, kemudian saya pikir habis ya. Mungkin ya pertanyaan Adinda ini tidak semuanya tercover ya, tidak semuanya lengkap saya bahas secara sempurna. Tapi yakin inilah sedikit gambaran dari paparan saya ya. Nantinya kita bisa berkomunikasi lebih lanjut, tidak hanya dalam forum ini ya, dimanapun ya, boleh juga di WA mau ditanyakan terkait dengan informasi tentang pemilu atau informasi lain ya, yang kiranya yang manfaat bagi adik-adik semua ya. Mungkin ini paparan dari saya ya, mungkin nanti akan ditambahkan oleh guru saya Pak Sanusi ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sanusi, ini terkait dengan pertanyaan dari Winda Rahmayana tadi, sebagai pemilih pemula kira-kira bagaimana peran untuk menyaring informasi dari media yang terkait dengan berita tidak benar atau hoax. Kemudian tadi juga mungkin bisa ditambahkan Pak mengenai cara memberi edukasi kepada orang tua dalam memilih atau menentukan calon. Mungkin ada tambahan dari Pak Sanusi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Hasbul, saya pikir yang sudah luar biasa tadi menjelaskan, memberikan penjelasan. Tentu saja kalau kita diskusi dengan mahasiswa ini tidak akan pernah habisnya, gitu. Karena mahasiswa memang dia akan maunya diskusi terus, gitu. Itu harapan kami, gitu. Baik, yang pertama saya ingin melihat tadi tapi begini dulu lah. Kalau kita melihat mahasiswa kita itu menjelang pemilu,
Itu mahasiswa bisa dikelompokkan dalam 3 kelompok menurut saya. Ya, ini. Nanti mahasiswa sendiri akan bisa melihat ya, dia termasuk dalam kelompok yang mana. Karena masing-masing kelompok itu akan bisa nanti mengambil peran untuk mempengaruhi orang tua ataupun mempengaruhi masyarakat gitu loh. Nah, dia yang pertama saya melihat begini, ada kelompok yang pertama itu kelompok mahasiswa yang memang dia dalam menjelang pemilu gitu. Dia tahu bahwa dirinya itu memang sedang digunakan oleh salah satu caleg atau partai tertentu gitu. Dia tahu itu. Nah, makanya kalau posisi mahasiswa seperti itu agak sulit sebenarnya dia untuk meyakinkan orang lain gitu. Nah, apalagi ada label-label di belakang, ada embel-embel di belakang. Makanya kalau saya mengatakan kepada mahasiswa, Anda itu sebagai agen pembaharu, jadi masuk ke semua partai, jangan salah satu gitu. Nah, gitu ya. Ini yang sampai terjadi gitu. Kalau tidak, masyarakat tidak akan percaya. Terus terang saja hari ini masyarakat masih menganggap mahasiswa itu sebagai ujung lidahnya masyarakat yang mampu menyampaikan kebenaran. Gitu loh. Ya, yang mampu menyampaikan kebenaran. Karena seorang mahasiswa itu belum saatnya menginginkan sebuah jabatan. Karena kalau sudah bercerita kekuasaan, maka tidak ada lagi yang namanya penyambung lidah rakyat begitu. Karena dia mendapat ini, maka dia bantu ini. Tidak. Makanya masih orang mahasiswa itu, selama dia kuliah masih, dia belum mengharapkan apapun jabatannya. Makanya dia masih dianggap sebagai penyambung lidah menurut saya. Oleh karena itu, tidak ada keberpihakan kepada mereka. Siapapun dia bisa ikut gitu. Maka kelompok pertama ini, kalau memang seorang mahasiswa sudah tahu dirinya itu dimanfaatkan atau digunakan gitu, dan bahkan mungkin diajak ya. Terus terang saja menjelang pemilu itu banyak caleg, banyak partai yang mengajak mahasiswa gitu. Karena dianggap dia punya basis gitu. Nah, itu tadi. Nah, maka kembali tadi dianggap mahasiswa mampu mempengaruhi orang tuanya. Nah, itu tadi pertanyaan si Winda tadi gitu. Nah, bagaimana hari ini Anda mampu meyakinkan orang tua kalau Anda masih berpikir jabatan begitu? Tapi kalau Anda lepas semua kepentingan Anda bisa meyakinkan. Tapi kalau Anda sudah terikat dengan salah satu caleg dan partai itu, tidak bisa Anda meyakinkan orang tua Anda. Nah, tapi kalau Anda terlepas, Anda bisa memberi pengertian gitu. Ini kalau kita pilih, kalau kita dapat ini, kemudian dia terpilih begini, ya terus terang saja. Saya sering mengatakan begini, tidak ada makan siang yang gratis. Ini perlu diyakinkan, gitu loh. Jadi kalau orang sudah memberikan sesuatu itu pasti ada sesuatu yang dia inginkan. Maka kalau begitu kan tidak ada lagi independensi kan. Sudah tergantung kita. Maka mahasiswa itu tidak boleh tergantung ya. Nah itu loh. Jadi tentu saja mereka harus mampu di sini memahami dirinya. Apakah mereka sedang digunakan oleh orang lain, sedang digunakan oleh partai tertentu. Itu yang golongan yang pertama ya. Ini terserah masing-masing Anda nanti masih tidak mengelompokkan. Yang kedua adalah golongan yang memang ya tidak tahu bahwa kepentingannya itu sedang ditunggangi begitu. Sering kita lihat aksi-aksi mahasiswa yang dia tidak tahu padahal yang dia aspirasikan, yang dia sampaikan itu memang kepentingan bersama gitu. Tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin berada di belakang itu yang masuk gitu. Terus terang saja, saya pikir saya beri contoh begini lah. Kalau masalah misalnya mahasiswa unjuk rasa atau demo gitu ya, mungkin ini tidak terjadi karena masa COVID menurut saya. Ya, banyak saya lihat Pak Azrul, orang-orang yang dengan sukarela memberikan aqua ke mahasiswa. Tidak ada kepentingan apa-apa itu. Sambil lewat dia kasih aqua. Yang berpikir dia sudah dihitung tidak. Ini yang salah karena dipahami juga oleh mereka. Gitu. Yang melihat itu, orang sangat ikhlas memberikan itu gitu. Dia tahu mahasiswa ini hanya tujuannya menyapa aspirasi, bukan mencari eselon 1, eselon 2. Itu loh. Nah, ini. Ya kan? Ini penting ini. Nah, dia mahasiswa itu, dia memang betul-betul yang dia sampaikan itu punya rakyat gitu. Ada masyarakat yang mempersepsikan, ada yang disuruh, ada yang begini. Mungkin orang dengan sukarela datang, apalagi di DPR, pinggir jalan, kasih aqua gitu, pergi gitu. Saya sering mengamati itu. Nah gitu. Karena apa? Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya hanya menggiring mahasiswa saya. Mohon maaf begitu saya sampaikan di sini. Saya sering mahasiswa kalau minta mau demo ya, atau menunjuk rasa begitu, tapi yang sifatnya positif, saya kasih uang minum Pak Azrul. Gitu loh. Saya tahu mereka itu. Saya kasih. Silakan Anda gunakan ini untuk uang minum. Uang pribadi itu bukan uang kas, nggak ada uang kas.
Gitu. Karena mengapa? Saya juga punya keinginan untuk menyampaikan aspirasi, tapi tidak secara langsung gitu. Sudah ada adik-adik saya atau anak-anak saya mahasiswa ya silakan menyampaikan. Cuma pesan saya satu, jangan pernah merusak, jangan pernah mencaci maki. Itu. Cuma sekali lagi, mahasiswa yang demo itu mahasiswa punya konsep loh. Nah gitu. Maka jangan heran yang demo itu mahasiswa hukum, mahasiswa ISIP, mahasiswa UPKN. Tapi dia punya konsep. Yang nggak punya konsep, apanya mau demo gitu. Yang bahayanya kan yang nggak punya konsep, akhirnya ikut-ikutan gitu. Jadilah mereka yang ditunggangi. Itu loh. Nah itu. Mahasiswa ini sudah kita bekali sebenarnya. Kalau memang tidak ada bekal ya cari begitu. Makanya tadi bagaimana cara kita menghalangi hoax gitu. Ya kita harus juga baca bagaimana websitenya Bawaslu, bagaimana websitenya KIP dan sebagainya. Karena di situ informasinya jelas gitu. Begitu Anda seorang mahasiswa sudah ragu terhadap sesuatu informasi pemilu, maka kembali ke rumah. Mana rumahnya? Bawaslu. Mana rumahnya? KIP. Kan itu. Di sana akan ada informasi. Tapi kalau kita tidak punya rumah, itu sulit gitu. Atau kalau mahasiswa ya tanya ke dosen gitu. Dosen yang memang paham tentang itu. Mohon maaf mungkin ya Pak Asbul, mungkin kalau hari ini mahasiswa tanya misalnya ke Pak Suwarno misalnya jurusan fisika, ya nggak paham beliau gitu. Kan itu. Ini dosen Pak Asbul kan, Pak Suwarno, ada contoh waktu saya. Ya kan? Tapi tanyalah ke dosen memang dosen PPKN. Dosen PPKN itu memang terus terang saja beliau semua belajar tentang ini gitu, karena punya mata kuliah tertentu. Nah itu loh. Nah, jadi biar mahasiswa tahu tempat bertanya ini. Jadi jangan langsung dia terima, langsung disebarkan, itulah yang namanya hoax gitu ya. Jadi tentu saja itu golongan yang memang dia tidak tahu kegiatannya atau aspirasinya itu ditunggangi oleh orang lain gitu ya. Sehingga dia ya polos saja gitu menyampaikan. Dan itu biasanya agak mudah begitu. Mahasiswa yang masih polos itu mudah dia menyampaikan sesuatu. Tidak tertahan ya. Nah, tidak ada yang dipikirkan apakah sakit si A, sakit si B, nggak ada sama dia. Tapi kalau orang yang sudah ditunggangi, dia berpikir dulu, ini kalau ini saya sampaikan, merasa sakit nggak si pesanan gitu. Nah, kan gitu. Nah, ini ya. Jadi saya melihat itu. Yang ketiga mana? Kelompok yang memang ya tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Ini yang bahaya gitu. Nah, ini ada kelompok mahasiswa nih, yang dia memang tahu dia ditunggangi, tapi pura-pura tidak tahu gitu. Inilah yang sering, mohon maaf, diciduk sama polisi. Nah itu Pak Asbul harus paham itu. Ada kami mencoba mengamati mahasiswa ini pergerakannya itu. Nah ini. Jadi saya berpesan, jangan semua mahasiswa kami diklaim ya, jangan semua mahasiswa kami diklaim itu orang yang ditunggangi. Saya tidak mau. Nah gitu. Maka kita ini orang-orang yang sedikit punya ilmu, punya pengetahuan, bisa memetakan posisi mahasiswa itu. Mana yang memang dia murni, mana yang tidak gitu. Dan itu bisa kita lihat gitu. Nah, terus terang saja kalau mahasiswa masih semester 1 ya mereka masih lugu sekali Pak Asbul. Tak ada apa-apa itu. Nah, semester 1 ini masih baru tamat SMA kemarin, mereka kan ikut-ikutan, diajak ayo gitu. Nah, kembali tadi bahwa bagaimana meyakinkan orang tua dari sekalian, saya pikir memang ini adalah tugas berat Anda gitu. Karena bagaimanapun juga kadang-kadang orang tua tidak begitu paham dia bagaimana masa depan gitu. Anda kan bisa menjelaskan gitu. Ya. Coba jelaskan ke orang tua kita. Kalau kita seandainya begini terus begitu, kapan daerah kita bisa maju? Hari ini dikasih uang kita, besok uang kita diambil gitu. Akhirnya pembangunan daerah kita nggak ada gitu. Kenapa? Karena udah makan duluan kita. Itulah pengertian sederhananya. Ya, kita sudah makan duluan uang pembangunan kita. Kapan dikasih? Pada saat sebelum pemilu. Begitu selesai pemilu dia terpilih, ya uang itu dipakai untuk pribadi, bukan untuk pembangunan. Ada ya, sekedar saja begitu. Ya, inilah yang menjadi kadang-kadang kita amati di lapangan. Kok kenapa ada sesuatu kegiatan yang nggak tuntas, sesuatu pembangunan nggak berjalan maksimal gitu. Mana bisa berjalan maksimal, uang udah kita makan duluan. Ini yang tidak dipahami oleh masyarakat menurut saya. Mereka dengan kalimat kajalom menyekat jidung atau cok. Bisa itu semua. Nah, karena mengapa? Ya kan? Kita harus yakinkan bahwa orang kita Aceh ini adalah orang yang taat ajas, orang yang tahu hak dan kewajiban, itu loh intinya. Tapi hari ini nampaknya terbalik itu, malah kita malu dengan orang-orang luar hari ini adik sekalian. Ya, masa kita orang yang berlandaskan cara Islam, tapi kita tidak taat ajas, kita tidak patuh pada hak dan kewajiban. Jangan kita rusak
generasi kita untuk seterusnya, saya pikir ya. Dan harapan kami pada Anda mahasiswa yang memang belum punya kepentingan yang sangat maksimal gitu ya. Hanya kepentingan Anda dengan orang tua, dengan dosen hari ini. Tidak ada kepentingan lain Anda. Ya, jadi semua mahasiswa punya kepentingan hanya dua, orang tua dan dosen. Kalau ini tidak Anda indahkan, tidak Anda pelihara, maka Anda tidak akan selamat. Yang lain apa kepentingan Anda? Gitu loh. Kalau persoalan beasiswa hari ini memang hak negara memberi beasiswa. Bukan hak pribadi, mohon maaf. Negara berkewajiban memberi beasiswa. Jadi siapapun yang terpilih, ya boleh saja janji-janji gitu. Tapi tidak, itu memang sudah hak negara memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Banyak kok hari ini mahasiswa yang mendapat beasiswa begitu. Dan bahkan Anda juga sebenarnya tiap-tiap kabupaten hari ini, saya baru minggu kemarin Pak Hasbullah menandatangani surat aktif mahasiswa. Ada beberapa kabupaten hari ini yang diberi beasiswa oleh Pemda. Mereka bisa surat ke saya, surat aktifnya. Semoga cair, Pak. Semoga cair. Harap itu bukan apa ya, bukan kampanye politik karena masih lama begitu. Iya. Nah, itu. Ya, itu saya berharap mahasiswa saya itu jangan anggap kampanye politik. Bukan, bupati itu memang berhak memberi bantuan kepada mahasiswa itu loh. Nah, intinya. Kalau Anda mau kritik bupati, kritik saja nggak ada masalah. Dan mahasiswa nggak kritik gitu. Nah, itu ya. Oke, saya pikir itu Ibu Moderator ya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih kembali Pak. Sangat bagus ini ya tanggapan dari Pak Sanusi. Sebenarnya lebih memberi motivasi nih kepada adik-adik mahasiswa agar melihat realita yang ada. Jadi adik-adik yang masih polos ini benar-benar memberi pengaruh yang positif itu Pak ya. Ya. Jadi demikian kita lanjutkan untuk kita buka termin yang kedua. Kita buka untuk 2 orang penanya ya. Berhubung mungkin hanya bisa dapat 2 orang nih, udah muajat kan. Baik Pak, cukup 2 orang aja berhubung kita cuma punya sedikit waktu. Waktu udah mau mulai adzan. Silakan. Ya. Ada lagi adik-adik atau ingin memberi masukan? Ya, saya mohon adik-adik memberi masukan lah ke kami begitu ya, apalagi ke Kota Aceh. Yang masukan Anda itu Anda juga tidak mengharapkan apa-apa, hanya untuk perbaikan. Iya, benar. Masukan ke penyelenggara ataupun ke perguruan tinggi kan. Iya. Tapi kalau seandainya caleg yang memberi masukan itu jangan terima Pak Hasbul. Ini mahasiswa ini kan tidak perlu pilihan ya. Silakan Anda sampaikan adik apa yang mungkin Anda rasakan hari ini begitu ya. Silakan, ada lagi adik-adik? Bukan hanya untuk Kota Banda Aceh, saya pikir ya, Pak Hasbul juga siap menampung ya, dari seluruh kabupaten kota. Karena nanti Pak Hasbul akan menyampaikan ke rekan-rekan yang ada di kabupaten kota yang lain gitu. Siap itu loh. Nah, silakan. Silakan adik-adik. Dan untuk penanya nanti juga akan kita sediakan hadiah yang nantinya bisa diambil di kantor KIP Kota Banda Aceh di Jalan Pocut Baren nomor 20, Kampung Laksana, Kuta Alam, Banda Aceh. Silakan adik-adik. Atau mungkin tidak ada? Ada kita pada ijazah. Kalau tidak ada, kita minta statement akhir ini dari yang pertama kita minta closing statementnya dari Pak Sanusi, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Saya pikir ada sekalian dan tentu Anda sudah mendapat sedikit gambaran bagaimana tentang penyelenggaraan pemilu, gitu ya. Saya ingin berpesan bahwa Anda ini bisa melibatkan diri dalam beberapa hal dalam proses pemilu. Oleh karena itu, Anda harus sering-sering melihat tentang informasi di websitenya Bawaslu, websitenya KIP Aceh, KIP Kota Banda Aceh, ya. Karena di sana Anda akan bisa dapat informasi lebih akurat gitu, tidak abal-abal. Sehingga Anda pun sudah bisa memainkan peran di setiap kegiatan pemilu yang ada di kabupaten kota Anda masing-masing. Karena tentu kita ke depan akan menghadapi yang namanya pemilu tersebut. Yang kedua saya ingin tekankan bahwa hari inilah Anda yang bisa menjernihkan ya kepada masyarakat bahwa pemilu ini bisa dilaksanakan secara luber, gitu. Ya, Anda mampu menjelaskan itu karena masyarakat melihat Anda itu masih seperti kertas putih, gitu. Ya, nah, pasti dengar masyarakat.
bagaimana cara Anda mensentuh masyarakat, menyampaikan, meyakinkan mereka bahwa pemilu itu masih luber. Itu penting sekali. Karena saya khawatir kalau masyarakat sudah hilang kepercayaan terhadap pemilu, ini sudah bahaya kita. Karena tidak ada lagi yang namanya prinsip-prinsip demokrasi gitu. Nah itu ya, yang kedua. Yang ketiga, menurut saya Anda semuanya harus taat ajas hari ini. Kita sudah jauh sekali kelihatannya meninggalkan taat ajas ini. Banyak hal yang sudah kita abaikan gitu sekalian. Ya, makanya kembali ke jati diri lah. Ya, seorang mahasiswa yang taat ajas. Ya. Itu saja saya pikir Ibu Moderator. Ya. Dan terima kasih untuk semuanya, khususnya kepada Pak Hasbullah. Dan mohon nanti Pak Hasbullah memandu ya para mahasiswa kami. Ya. Dan tentu saja ini menjadi ujung tombak kita ke depan. Jadi calon-calon pemimpin lah ya. Nah, saya pikir. Dan terima kasih kepada seluruh anggota KIP Kota Banda Aceh yang sudah memberi kesempatan kepada kita semuanya dan juga Ibu Moderator. Mungkin saja ada hal yang kurang sopan atau kurang berkenan ya, mohon dimaafkan gitu. Dan bila kondisi kita secara virtual gitu. Dan kami sudah memaafkan Bapak Ibu yang ada di KIP dengan kondisi memang kita paham mati lampu gitu. Itu bukan terbiasa. Kalau mahasiswa sudah terbiasa Pak Hasbul dan Ibu Moderator. Kadang-kadang lagi kami kuliah juga mati lampu gitu. Mereka sudah paham. Tak usah diambil ke hati gitu ya. Kami sudah sama memahami. Kalau kita sudah sama memahami keadaan, kita nggak akan ribut lagi begitu. Nggak akan konflik kan itu. Nah itu ya. Tapi tidak ada masalah gitu. Kami bisa memahami keadaan yang sedang terjadi sekarang ini. Dan terakhir kita berdoa semoga COVID-19 segera bisa berlalu di tanah Rencong gitu. Dan tidak bisa lagi berkumpul di warung kopi. Mungkin saya sekali kepingin juga ke kopi lagi sama Pak Hasbul gitu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa kopi bareng gitu ya. Saya pikir itu saja dan sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita minta statement akhir dari Pak Hasbullah. Silakan, Pak. Baik, Bu Moderator, yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sanusi ya, yang mewakili pada ekip sudah bersedia menjadi ataupun sudah memfasilitasi ya acara ini hingga dengan selesai. Kemudian kepada mahasiswa khususnya PKN ya, saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Saya hanya ingin bukan berpesan tapi sebagai statement ya, bahwa pendidikan politik ini tidak hanya bagi kami penyelenggara khususnya ya, bahwa perguruan tinggi juga punya peran penting ya, pemerintah juga punya peran penting, partai politik juga peran penting, sehingga demokrasi kita ini juga semakin baik. Sebagaimana isu-isu yang saat ini kita melihat ya, demokrasi daya yang dibaca oleh Pak Anies ya, mudah-mudahan di Indonesia ini tidak terjadi ya. Walaupun isi buku itu menceritakan tentang kejadian di sebagian kecil ya di Amerika atau dunia ini ya. Kemudian kepada mahasiswa sebagai agent of change ya, kemudian yang punya tridharma perguruan tinggi ya, tiga poin penting. Yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian dan pengabdian. Mungkin kegiatan ini menjadi salah satu pengabdian bagi adik-adik mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, baik di kampung ataupun di tingkat lain yang lebih luas. Nah, kemudian kepada adik-adik terus belajar ya, jangan lihat sesuatu pada hasil, tapi lebihlah kalian fokus pada prosesnya. Insya Allah hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Saya pikir itu saja. Mohon maaf atas segala kurangan. Mungkin ada kata-kata yang tidak sopan, ya, kurang berkenan, ya. Ataupun ya ada yang luput tidak disampaikan. Jadi ada yang lebih ataupun ada yang tidak sesuai secara nilai estetika, nilai etika, ya. Ini mohon dimaafkan. Terakhir
pertemuan kita tidak hanya bisa daring seperti ini. Insya Allah jika ada umur kita berjumpa lagi di pertemuan di tatap muka. Bila perlu continue ya Pak ya, insya Allah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Pak Hasbullah. Ini sangat menarik ya diskusi kita pada hari ini. Namun karena waktu tidak mengizinkan, kita harus mengakhiri pertemuan secara virtual ini. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada kedua narasumber kita yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada kita semua. Kita berharap semoga silaturahmi ini tidak hanya di sini, namun terus terjalin dalam kesempatan-kesempatan lainnya. Sebagaimana harapan Pak Sanusi tadi, kita bisa melakukan sosialisasi ini melalui tatap muka secara langsung Pak ya, sebagaimana perencanaan awal KIP Kota Banda Aceh yang akan mengunjungi kampus-kampus secara langsung. Dan ini tentu akan lebih mendekatkan kita. Dan kita berharap juga COVID segera berakhir. Amin. Jadi demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan terima kasih atas partisipasinya. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya Laila Kadri selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik harap lihat videonya karena kita akan mengambil dokumentasi foto bersama. Silakan fotografer kita. Yang belum aktif videonya nih bisa diaktifkan kembali. Satu, dua, tiga. Next. Oke. Tangannya sekali lagi ya. Ya bebas ya, bebas ya. Senyum. Satu, dua, tiga. Oke, makasih Bapak Ibu. Lanjut slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nanti perlu Pak Sanusi penyanyi aja kopi. Abang fotografer kita silakan. Satu, dua, tiga. Adik-adik senyumnya. Cuman ya. Next. Oke. Satu, dua, tiga. Senyum ya. Siap. Oke. Sudah ya. Oke, makasih adik-adik. Terima kasih adik-adik, abang fotografer dan juga para seluruh kru panitia KIP Kota Banda Aceh yang telah berpartisipasi. Nanti adik-adik bisa membuka email beberapa hari kemudian karena sertifikat akan kita kirim via email.